Ramalan Jayabaya dan Ronggo Warsito, salah satu peninggalan sejarah di kota Kediri yang terkenal adalah Patilasan atau tempat Jayabaya Moksa. Sedangkan yang paling tersohor dari Jayabaya adalah sebuah ramalan atau orang sering menyebutnya Jangka Jayabaya. Salah satu ramalan yang tersohor adalah Noto Negoro, yaitu sebuah ramalan tentang nama seseorang yang akan memerintah di negeri ini. Buah dari akibat ramalan ini adalah Namato Dano. Di akhir nama orang Jawa, para orang tua lebih ke pihak bapak memberi nama anaknya dengan akhiran to atau no, seperti Suprapto, Supeno, Tarno, Parno, dan lain-lain. Tidak lain tujuannya adalah supaya anak tersebut menjadi raja atau presiden. Dalam ramalan Noto Negoro, diyakini oleh sebagian besar masyarakat Jawa sudah terbukti dua orang, yakni Soekarno dan Soeharto, yang memiliki karakteristik dan khas masing-masing. Apabila nama ini dipenggal akhirannya sudah terbentuk kata Noto atau Nata. Pada era 90-an saat Soeharto masih berkuasa, ramalan presiden ketiga sudah terlibat sangat transparan, seolah memang sudah dipersiapkan. Semua orang sudah meyakini bahwa orang ketiga adalah sang wakil sendiri, yaitu Tri Sutrisno. Begitu melihat nama, penafsiran orang-orang menunjuk angka 3 Tri atau No. Namun kenyataannya berbicara lain. Sang presiden tidak mau memberikan kekuasaan, justru menendang dan menggandeng B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Penafsiran orang-orang tidaklah sepenuhnya melesat jika menggunakan ilmu asal Gatuk. Yang paling cocok presiden ketiga adalah B.J. Habibie yang merupakan wakilnya, walau tidak berakhiran to atau no. Penafsiran ini terus berlangsung dengan mengatakan bahwa Ne atau Noto Negoro menyatakan presiden bukan dari orang Jawa. Di sini orang-orang berpendapat bahwa nama orang Jawa itu identik dengan akhiran huruf O. Berlanjutnya penafsiran ini hingga presiden keempat dan kelima untuk Gus Dur dan Megawati ini tidak lagi mengangkat nama atau asal-usul seseorang, melainkan dari kejadian, yaitu Koro yang artinya gara-gara atau sengketa. Sedangkan untuk presiden keenam yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama perakhiran No, sehingga penafsirannya berputar kembali dari No kemudian To dan No. Maka dalam penafsiran ini presiden selanjutnya setelah SBY adalah seseorang berakhiran To. Kelemahan penafsiran ini tidak adanya konsisten dari nama kemudian suku dan menjadi suatu peristiwa, sehingga lebih kepada asal Gatuk atau mencocok-cocokkan dengan ramalan. Penafsiran kedua ini dari kata Noto Negoro. Kata Ne tidak ada, yang ada No. Jika melihat pada penafsiran ini, maka ketika presiden seperti B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidaklah masuk hitungan atau tidak diakui sebagai raja. Apa karena ini Megawati masih berambisi menjadi presiden karena belum merasa menjadi presiden yang sesungguhnya. Dalam ramalan ini berawal dari Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pemimpin keempat adalah seseorang yang berawalan Go, yang tentu bukanlah sosok Anggodo atau Anggoro. Bisa hancur mina negeri ini. Kelemahan penafsiran ini adalah tidak diakuinya ketika presiden, dan tetap bersikukuh ramalanlah yang benar kendati negeri ini telah dipimpin tiga orang yang berbeda yang tidak ada dalam ramalan. Namun menurut Raden Ngabahi, Ronggo Warsito, pujangga besar tanah Jawa yang hidup pada era Kasunanan Surakarta pada abad ke-18, ada 7 sadro sebagai tokoh yang memerintah wilayah. Seluas wilayah es kerajaan Majapahit ini, 7 tokoh tersebut adalah Sadra Kinunjuro Murwo Kuncoro, Sadra Mukti Wibawa Kesandung Kesambar, Sadra Jinumpus Sumla Atur, Sadrio Lelono Tanpong Kerame, Sadra Peningit Hamong Tuwo, Sadra Boyong Pambukaning Kapuro, dan Sadra Pinandito Sinisian Wahyu. Ada pihak yang menafsirkan ketujuh sadra sebagai berikut. Yang pertama, Sadra Kinunjuro Murwo Kuncoro, pemimpin yang akrab dengan penjara.
yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu tradisi penjara, kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat. Tokoh ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, berkuasa pada tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua, Sadra Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin berharta dunia, berwibawa dan ditakuti, namun dirinya diletakkan dengan segala kesalahan dan bernasib buruk. Ditafsirkan sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde yang sangat ditakuti, berkuasa pada tahun 1967 sampai 1999. Yang ketiga, Satrio Cinumput Sumela Atur, tokoh pemimpin yang diangkat tetapi hanya dalam masa transisi atau sekedar menyelingi. Ditafsirkan B.J. Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia, berkuasa pada tahun 1998 sampai 1999. Yang keempat, Satrio Lelono Tanpong Rame, tokoh pemimpin yang suka mengembara atau keliling dunia, juga mempunyai jiwa rohaniwan dan kontroversial. Ditafsirkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, presiden keempat Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Yang kelima, Sadra Piningit Hamongtuwo, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya. Ditafsirkan Megawati Soekarno Putri, presiden kelima Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 2000 sampai 2004. Yang keenam, Sadra Buyung Pambukaning Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju puncak zaman keemasan. Yang ditafsirkan adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa dengan baik jika mau tobat dan mampu bersinergi dengan kekuatan sang pemimpin. Ketujuh, Sadra Pinantito Sinisian Wahyu. Sadra Pinantito Sinisian Wahyu dinilai tokoh pemimpin yang sangat religius, yang digambarkan Resi Begawan atau Pinantito yang rendah hati, memimpin atas dasar bimbingan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.